Timothy dan juga bersama Ustaz Sur yang bergabung di via WhatsApp kali ini teman Pro 2 ya. Lanjut, Assalamualaikum Ustaz, sudah aman kira-kira? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Waalaikumsalam. sudah aman nih. Alright, baik Ya. Ustaz, kita lanjut ke pembahasan kita tentang malam Lailatul Qadar gitu ya, Night Mode Pahala Unlimited. Nah, Ustaz, aku mau tanya Mas. kira-kira hikmah apa sih yang sebenarnya bisa kita ambil gitu sebagai seorang muslim dari peristiwa Lailatul Qadar ini, Ustaz? Baik, Mas. Mhm. Eh, Memang kalau kita berbicara Lailatul Qadar itu Ya. adalah sesuatu yang sangat besar yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mhm. Banyak hikmah yang harus kita renungi dan Mhm. kita ambil hikmahnya ya, ambil pelajarannya, yaitu bahwa peristiwa Lailatul Qadar itu adalah menunjukkan Mhm. bahwa Tuhan itu maha kuasa atas segala Iya. sesuatu, Mhm. menciptakan suatu hal yang luar biasa, itu adalah kekuasaannya. Iya. Dan ini adalah merupakan hikmah yang pertama, yaitu bahwa kita menyadari bahwa Tuhan itu memang adalah segala-galanya, Mhm. segala-galanya yang bisa memberikan apa saja kepada umatnya, kebaikan-kebaikan yang besar kepada umatnya. Itu yang pertama. Mhm. Yang kedua, bahwa ini adalah pertanda kasih sayang Tuhan itu kepada umat manusia. Mhm. Ya, memberikan limpahan berkah, melimpahkan pahala yang banyak kepada kita, Iya. umat akhir zaman ini. Mhm. Itu merupakan tanda bahwa Allah itu sangat besar kasih sayang kepada manusia Mhm. dan kepada orang yang beriman khususnya. Karena apa? Karena kita ini adalah umat yang terakhir dan kita itu tidak lama umur kita itu, Mas, dibanding umat-umat yang terdahulu. Umat yang terdahulu itu panjang-panjang usianya. Tentunya kalau kita berpikir orang yang panjang umurnya itu tentu saja kalau kita melakukan kebaikan catatannya banyak, Iya. pahalanya banyak. Dengan risiko juga kalau melakukan kejahatan juga banyak karena panjang juga Mhm. waktunya. Tetapi ini adalah umat yang terakhir kita ini memang tidak panjang umurnya, paling 60 tahun sampai 80 begitu ya. Mhm. Tetapi memberi Allah itu, Tuhan itu memberikan pahala yang besar melebihi usianya. Mhm. Ya, Allah memberikan 1000 kebaikan, 1000 bulan, setara Iya. dengan 1000 bulan. Itu Heeh. minimal, karena itu Mhm. lebih baik dari 1000 bulan. Artinya 1000 bulan itu masih minimal, bisa lebih dari 1000 bulan, Mhm. lebih 1000 bulan itu. Oke. Limpahan pahala dan rahmat Allah itu kepada kita. Iya. Nah, Artinya memang kita ini adalah umat pilihan iya. yang oleh Allah diberikan kelebihan begitu umat yang akhir zaman ini. Itu yang kedua. Mhm. Mungkin hikmah yang ketiga yaitu bahwa ini adalah kesempatan kita untuk meraih ampunan Mhm. dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya. Maka ini kesempatan untuk kita berintrospeksi diri atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Sehingga kita bisa meminta ampunan dari segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mungkin itu diantara hikmah yang kita bisa ambil dari turunnya Lailatul Qadar ini, Masya Mas Allah. Azril. Jadi banyak sekali ya sebenarnya Ustaz ya yang bisa kita ambil ya. Banyak ya, banyak. Nah tadi Ustaz sempat mengatakan juga sebenarnya maksudnya lebih baik dari 1000 bulan kaitannya dengan peristiwa Lailatul Qadar ini maksudnya seperti apa Ustaz? Baik, Mas Hmm. Azril. Artinya tuh begini. Ketika kita berada di suasana yang baik, sedang beribadah,
kemudian Allah menurunkan malam ini, kita bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka perbuatan kita itu akan dinilai oleh Allah, oleh Tuhan itu seperti kita melakukan ibadah itu selama 80 tahun lebih. Luar biasa, bayangkan. Kalau kita lakukan sekarang kan capek, tetapi itu diberikan oleh Allah, pahalanya itu seperti kita melakukan ibadah itu selama 80.000 bulan, 80 tahun lebih itu, Mas. Oh, seperti itu ya. Iya. Baiklah. Nah, begitu Mas Azril. Baik, Ustaz, Al-Quran ini juga diturunkan pada Lailatul Qadar kalau nggak salah ya. Betul ya? Betul. Jadi padahal Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW ya. Apa maksudnya kira-kira, Ustadz? Baik. Terima kasih Mas, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi memang benar tuh, Al-Quran itu tidak bisa dipisahkan juga dengan bulan Ramadan dan dengan peristiwa Lailatul Qadar ini. Karena memang Al-Quran itu diturunkan pertama kali, itu yaitu surat yang pertama turun itu di malam Lailatul Qadar. Okay. Ya itu ada 5 ayat, Mas. Ayat surat Al-Alaq itu. Yang pertama kan. Selanjutnya baru kita tuh Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur selama kira-kira 23 tahun. Begitu. Tergantung nanti kapan ayat itu bersesuaian dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi saat itu. Maka ayat itu akan turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Oke. Iya. Begitu Mas Andi. Selama 25 tahun itu selama masa kenabian. Ya. Nabi Muhammad SAW. Baiklah Ustaz. Nah, ini pertanyaan selanjutnya Ustaz ya, apa sih sebenarnya maksud dari Al-Quran diturunkan secara keseluruhan di bulan Ramadan tadi itu? Keseluruhannya, baik. Baik. Sebenarnya Al-Quran itu kan diturunkan secara berangsur-angsur ya, selama 23 tahun ya. Tetapi awal turunnya itu memang di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dan di saat Lailatul Qadar itu. Saat pertama kali bagi Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Itu yang menjadi tonggak sejarah bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Tapi berikutnya itu memang secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Jadi memang Al-Quran ini turun pertama kali ya di bulan Ramadan, lebih tepatnya di malam Lailatul Qadar ini ya Ustaz ya. Tetapi memang turunnya secara berangsur-angsur itu tadi ya. Kemudian ayat-ayat berikutnya itu secara berangsur-angsur. Oke. Baiklah Ustaz. Menarik sekali ya pembahasan kita sore hari ini teman Pro 2. Dan Ustaz, kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol lagi setelah yang satu ini, dan kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari teman Pro 2. Jadi tetap di 95,3 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Balik lagi di siaran Tauladan, teman Pro 2 sudah di segmen terakhir. Kita bakal tanya-tanya ke Ustaz Sur tentang pertanyaan yang udah masuk dari kamu semua teman Pro 2, baik dari Instagram atau dari WhatsApp dan juga dari live chat streaming kita di di Facebook seperti itu ya. Ustaz, kita kembali lagi ngobrol-ngobrol tentang malam Lailatul Qadar ya. Ada 3 pertanyaan yang masuk dari teman Pro 2 saat ini Ustaz. Mungkin kita ke pertanyaan pertama dari Agus Supriyadi dari live chat di Facebook ya. Di Facebook katanya pertanyaannya Ustaz. Ustaz ingin bertanya ya, izin. Ngejar Lailatul Qadar kan salah satu caranya itu kita bisa beriktikaf di masjid. Nah, apa ya tanda kita mendapat Lailatul Qadar Ustaz? Dan jika kita tahu kita mendapatkan Lailatul Qadar, bolehkah kita tidak melanjutkan iktikaf? Alasannya menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah Ustaz, seperti itu. Kira-kira seperti apa?
Baik, terima kasih. Wah, ini pertanyaan yang luar biasa nih. Ya, Dari siapa nih, Mas Azril? Luar biasa dari ini Mas Agus pertanyaan. Supriyadi. Agus Supriyadi. Oh Iya. iya. Ya. Siapa tahu nih kenal teman saya ini. Ya. Baik, Mas. Mungkin saya coba untuk menjawab ya. Ya, silakan Ustaz. Salah satu apa namanya? Mhm. Informasi yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa untuk mencari Lailatul Qadar itu carilah di 10 malam terakhir, ganjil, Iya. Mas. Mhm, Itu anunya apa? Apa namanya? Dikasih apa namanya kita ya? Clue atau ancer-ancer gitu ya. Iya, iya. Petunjuk. Nah, jadi 10 terakhir di malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29 itulah kira-kira Mas ya. Iya, Ya. Tetapi jauh lebih apa namanya? Lebih dalam pemahaman kita bahwa kalau kita sekedar untuk mencari itu di malam itu rasanya kita hanya ini apa namanya? Ingin mengambil ininya aja. Ingin mendapatkan, memang tidak apa-apa malam itu, kemudian di malam-malam yang lain kita tidak begitu ya. Iya. Salah satunya kan iktikaf ya, betul itu. Iktikaf di masjid, berdiam diri di masjid dan sebagainya, melakukan kebaikan, melakukan ibadah, tilawah Quran, berzikir dan sebagainya di masjid. Iya. Itu bagus-bagus saja. Tetapi alangkah baiknya ketika kita menyambut Lailatul Qadar itu bagaimana mengisi seluruh Ramadan kita itu dengan ibadah yang memang maksimal dari awal sampai akhir Ramadan. Itu pasti insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar itu. Iya. Karena selain kita mengejar itu, kita punya niat yang sangat apa namanya? Punya niat yang sangat tulus, sangat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melakukan ketaatan itu dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Jadi di akhir Ramadan memang Rasulullah memberikan contoh ketika di akhir Ramadan itu Rasulullah justru semakin bersemangat ya ibadahnya ya, semakin bersemangat ibadahnya semakin mengencangkan ikat pinggang istilahnya baginda Rasulullah itu itu memang dibolehkan, tetapi alangkah baiknya ketika kita dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu kita betul-betul bisa menikmati ibadah kita, nikmatnya ibadah itu. Ya, betul. Nikmatnya ibadah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ya, baiklah. Itu Mas. Oke, itu dia tadi jawaban. Iya. Ada lagi yang belum selesai. Apa tanda-tandanya kan begitu ya Mas ya? Tanda kita mendapatkan Lailatul Qadar tadi. Kita mendapatkan Lailatul Qadar itu. Memang setiap setiap kita itu hanya kita yang tahu tuh, merasakan. Dan ini tanda-tanda yang bisa kita rasakan itu hati kita itu jadi kayak tentram, damai, merasakan malam itu betul-betul berbeda begitu. Oke. Ya, dari hari sebelumnya kita merasakan ketenangan, tambah dekatnya kita kepada Allah, tambah khusyuknya kita. Itu ada tanda-tanda. Dan kebaikan kita tuh bertambah setelah itu. Itu tanda-tanda kita mendapatkan Lailatul Qadar. Gitu ya. Secara pribadi kita bisa merasakan itu. Ya. Baiklah. Mungkin itu Mas. Baiklah, maaf Ustaz. kalau kurang. Aman Ustaz. Penjelasannya. Iya. Terima kasih Ustaz, itu jawabannya ya. Jadi sebenarnya ini juga jawaban Ustaz sudah menjawab pertanyaan selanjutnya dari Tommy Aditya Gunawan ya. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kita tahu kalau kita mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar? Adakah ciri-cirinya? Terima kasih Ustaz. Jadi ya memang seperti apa yang Ustaz Sur sudah sebutkan tadi ya. Jadi memang merasakan kedamaian hati dari malam-malam sebelumnya, kehusukan seperti itu dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu Ustaz ya. Iya, betul. Ya,
Oke, terima kasih Ustaz. Jadi sudah ada 2 pertanyaan yang dijawab dan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih Ustaz dari Adi Kusuma di WhatsApp Baik, ya. Katanya baik. bagaimana sih Ustaz, bagaimana cara anak muda ini tetap semangat berburu Lailatul Qadar di tengah kesibukan seperti itu? Oh, baik. Luar biasa ini. Hmm. Ini anak muda nih yang bertanya ya. Iya. Luar biasa. Memang anak muda itu eh, pertama karakter utamanya adalah semangat ya. Mhm. Semangat. Ya. Karena saya pernah muda. Begini Mas, untuk memburu Lailatul Qadar agar tetap semangat, Mhm. memang kita harus meruntuhkan niat dulu. Iya. Niat dulu ya. Niat ya. Memantapkan niat. Hanya satu niat kita itu. Iya. Semua dilakukan karena Allah. Tidak ada lain. Iya. Bukan karena manusia, bukan karena istri, bukan karena ini dan sebagainya. Kita luruskan niat dulu untuk memantapkan hati. Insya Allah dengan niat yang lurus untuk mendapatkan kemuliaan, kebaikan Lailatul Qadar itu, insya Allah mereka akan semangat terus. Iya. Iya, untuk meraih itu. Karena apa? Karena orientasinya di Allah. Iya. Allah saja yang karena yang menurunkan semuanya itu ada Allah. Iya. Yang pertama ya, yang kita harus tahu, kita harus mantapkan yaitu hati kita dulu. Niat kita luruskan untuk meraih Lailatul Qadar. Insya Allah dengan niat yang lurus ini, kita akan tergerak ya akan kemuliaan Lailatul Qadar. Begitu mungkin Mas. Seperti itu Ustaz ya. Allah Jadi meskipun di tengah kesibukan ya semuanya termasuk anak muda ya harus membuat niatnya terlebih dahulu juga Ustaz ya. Betul. Ya. Baiklah Ustaz. Terima kasih karena banyak. itu adalah dorongan yang kuat. Iya. Untuk melakukan amal soleh itu. Betul sekali. Baiklah, terima kasih Ustaz. Ini sudah 3 pertanyaan terjawab. Ya, guys. Dari teman Pro 2. Ya. Tidak terasa Ustaz sudah mau jam 6 juga ya. Setelah ini juga kita akan berlanjutkan ke agenda berikutnya dan sebelum kita tutup perjumpaan kita Ustaz sore hari ini mungkin ke pilihan Ustaz Sur ya untuk pertanyaan yang terpilih mendapatkan namanya hadiah atau giveaway dari Sekolah Mutiara Bali gitu. Kira-kira pertanyaan yang mana Ustaz yang bisa dipilih gitu supaya mendapatkan voucher 100.000 dari Koperasi Mutiara Bali? Oh gitu ya. Ini satu ya? Satu pertanyaan Ustaz. Jadi saya izin untuk mengulang pertanyaannya ya Ustaz yang masuk ya. Jadi yang pertama ada dari Agus Supriyadi tentang mengejar Lailatul Qadar saat itikaf itu tadi ya. Terus yang kedua dari Tommy Aditya Gunawan di Facebook juga katanya ciri-ciri mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar itu seperti apa? Dan yang terakhir dari WhatsApp Adi Kusuma yang menanyakan bagaimana cara anak muda tetap semangat berburu Lailatul Qadar di tengah kesibukan. Kira-kira pertanyaan mana yang ngena gitu di hati Ustaz dan beruntung mendapatkan voucher Ustaz? Baik. Sebenarnya semuanya tiga-tiganya luar biasa. Luar biasa, betul. Betul, luar biasa. Ini saya agak bingung nih. Tetapi saya ingin memberikan ini kepada anak muda itu ya. Adi Kusuma. Mohon maaf yang Mas Agus Priyadi dan Mas Tommy ya. Iya. Mohon maaf. Ini yang Adi ini juga bagus tuh pertanyaannya luar biasa itu dari anak muda. Baik. Ya. Dia bersemangat untuk mengejar Lailatul Qadar itu bagaimana caranya? Itu dari menurutkan niatnya. Iya, Masya Allah. Niat yang kuat. Masya Allah luar biasa sekali Ustaz ya. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mas Azril. Iya. Baik. Silakan melanjutkan kesibukannya Ustaz. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan Ustaz ya. Baik. Ya. Mohon maaf bila ada salah-salah ucap ya. Aman Ustaz, aman. Tidak apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Teman Prodo, terima kasih sudah mendengarkan siaran Tauladan. Dan sebentar lagi kalian akan mendengarkan siaran Puji Trisandi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,3 FM RRI Prodo dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu, Hit Music Station, Pro 2. Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.